warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda Indonesia. Kali ini berjumpa dengan Ibu Aprilia Adila Putri dalam pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai salah satu fungsi dari salah satu organel pada sel. Organel ini merupakan organel yang terletak pada bagian terluar dari sel. Apakah kalian ada yang tahu organel apa ini? Ya, benar, membran sel. Nah, membran sel itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama sebagai pelindung sel, yang kedua mempertahankan struktur sel, yang ketiga berperan dalam komunikasi sel, dan yang keempat fungsi yang paling penting adalah berperan dalam transportasi sel. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai transport pada membran sel berkenaan dengan fungsinya sebagai transportasi sel. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan akan tercapai, yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian dari transport membran. Yang kedua, dapat mengkonsepkan mekanisme dari transport membran. Dan yang ketiga, dapat membuat tabel perbandingan transport aktif dan transport pasif pada membran sel. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai transport pada membran, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari transport membran. Nah, mendengar kata-kata transport, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah mobil, motor, atau bus? Nah, jadi pengertian dari transport itu sendiri adalah memindahkan entah itu barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Demikian pula dengan transport membran. Namun apa yang dipindahkan? Tentu zat, molekul ataupun ion. Nah, jadi pengertian dari transport membran adalah memindahkan molekul, zat ataupun ion dari dalam sel menuju luar sel ataupun dari luar sel menuju dalam sel dengan melintasi membran plasma. Nah, itu dia pengertian dari transport membran. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme dari transport membran. Untuk itu silakan simak video yang akan Ibu tayangkan beserta penjelasan dari Ibu. Yuk kita lihat video ini. Nah, ternyata dalam melakukan metabolismenya, sel itu memerlukan zat dari luar dan menghasilkan zat buangan yang harus dikeluarkannya. Kita contohkan di sini saat manusia merespon. Ia memerlukan ion, air, protein, makromolekul, nutrien, dan menghasilkan zat buangan yang harus dikeluarkan. Sistem saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Ketika impuls datang, maka sinyalnya akan dihantarkan dari satu sel menuju sel lainnya melalui membran plasma. Nah, ini dia penampakan dari membran plasma yang terdiri dari fosfolipid bilayer, di mana kepalanya berupa fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan ekornya berupa lipid yang bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, ketebalan dari membran plasma ini adalah 5-10 nanometer. Selain fosfolipid, ternyata di dalam membran plasma juga terdapat protein dan kolesterol. Nah, membran plasma itu tidak bersifat kaku ya, seperti kita bayangkan, namun bersifat fluid atau mozaik. Adapun salah satu contoh dari transport membran adalah difusi, di mana zat molekul atau ion akan berpindah dari larutan dengan konsentrasi tinggi menuju larutan dengan konsentrasi rendah mengikuti gradien konsentrasi. Membran plasma itu bersifat selektif permeable, di mana tidak semua zat dapat melalui membran plasma begitu saja, namun hanya zat-zat yang bersifat nonpolar dan berukuran kecil yang dapat melalui membran plasma. Contohnya adalah gas oksigen. Nah, oksigen dapat melintasi membran plasma tanpa adanya halangan. Ini dinamakan dengan difusi sederhana. Lalu bagaimana dengan zat yang bersifat polar dan berukuran besar? Nah, zat tersebut tidak dapat melintasi membran plasma begitu saja, namun memerlukan protein yang membantunya untuk menembus membran plasma. Kita contohkan di sini adalah ion potasium atau kalium. Nah, ion potasium ini melintasi membran plasma dengan bantuan protein channel atau protein saluran.
Selanjutnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini melintasi membran plasma dengan bantuan protein karier atau protein pembawa. Nah, ini merupakan contoh dari difusi terfasilitasi. Nah, selanjutnya, bagaimana air yang bersifat polar dapat melintasi membran plasma? Nah, jadi air itu dapat berpindah atau melintasi membran plasma dengan bantuan protein. Air akan berpindah dari konsentrasi zat yang rendah menuju konsentrasi zat yang tinggi. Ini disebut dengan osmosis. Protein yang membantu air untuk melintasi membran disebut dengan aquaporin. Air akan berosmosis dari larutan yang bersifat hipotonik menuju larutan yang bersifat hipertonik. Nah, hal ini akan terus terjadi hingga terjadinya keseimbangan atau larutan isotonik. Ketika zat itu melintasi membran dengan melawan gradien konsentrasi, maka akan dibutuhkan energi atau ATP dalam melakukannya. Ini disebut dengan transport aktif. Nah, kita contohkan di sini adalah pompa ion natrium dan kalium, di mana konsentrasi natrium di dalam sel itu lebih banyak dibanding di luar sel. Namun tetap harus dikeluarkan ion natriumnya dan harus dimasukkan ion kaliumnya. Hal ini melawan gradien konsentrasi. Oleh sebab itu dibutuhkan ATP dalam melakukannya. Selanjutnya, ada yang namanya protein cotransport. Nah, protein cotransport ini membantu dua molekul sekaligus melintasi membran plasma. Nah, selain pompa ion natrium dan kalium, transport aktif juga terdiri dari endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah mekanisme memasukkan zat-zat dari luar sel menuju dalam sel. Nah, endositosis ini terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Fagositosis adalah mekanisme memasukkan zat-zat yang berupa makromolekul, sedangkan pinositosis adalah mekanisme memasukkan zat-zat yang berupa air atau cairan. Selanjutnya, eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme pengeluaran zat-zat dari dalam sel ke luar sel. Dari penjabaran yang telah disampaikan, maka dapat kita simpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, transport pada membran sel adalah mekanisme pemindahan zat atau molekul dari dalam ataupun dari luar sel dengan melintasi membran plasma. Kemudian yang kedua, transport pada membran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada transport pasif dan transport aktif, di mana transport pasif itu adalah transport membran yang tidak memerlukan energi dalam pelaksanaannya, sedangkan transport aktif adalah transport membran yang memerlukan energi berupa ATP dalam pelaksanaannya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, transport pasif itu terdiri dari tiga, yaitu ada difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif juga terdiri dari tiga, yaitu transport dengan menggunakan protein transmembran seperti pompa ion natrium dan kalium, kemudian endositosis dan eksositosis. Baiklah, itu dia materi mengenai transport pada membran sel. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.